Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Asril. Saya akan menjelaskan tentang ragam dialog. Interaksi manusia dan komputer memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita, dan dialog adalah salah satu elemen kunci dalam komunikasi antara pengguna dan sistem. Dialog yang efektif memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem dengan mudah dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Ragam dialog. Ragam dialog mempunyai sifat dan karakteristiknya masing-masing. Berikut adalah sifat dari setiap ragam dialog. 1. Inisiatif. Inisiatif merupakan sifat dasar dari sembarang dialog. Kedua, keluasan. Kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat cara yang berbeda. Kompleksitas. Tidak perlu membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan pengelompokan hierarki. Kemudian terakhir ada kekuatan. Berikut adalah karakteristik ragam dialog. Pertama adalah konsistensi. Atribut yang penting untuk membantu pengguna dalam mengembangkan mentalitas. Kedua, umpan balik. Ketika sebuah program dijalankan dan komputer menampilkan hasilnya. Ketiga adalah observabilitas. Karakter ini dipunyai oleh sistem yang berfungsi secara benar dan sederhana. Keempat, kontrolabilitas. Sistem yang dikontrol oleh pengguna. Keseimbangan. Perancangan sistem manusia dan komputer harus optimal dalam membagi pekerjaan. Berikut adalah kategori ragam dialog. Ragam dialog dapat dikelompokkan menjadi 9 kategori. Pertama, dialog berbasis perintah tunggal. Command line dialog. Perintah-perintah tunggal yang dioperasikan tergantung sistem operasi komputer yang dipakai. Dialog berbasis bahasa pemrograman, programming language dialog. Dialog yang dikemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas berupa batch file. Ketiga, antarmuka berbasis bahasa alami, natural language interface. Dialog yang berisi instruksi dalam bahasa alami atau bahasa manusia. Sistem menu. Kemudian ada dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog. Dialog yang menampilkan daftar. Dialog di mana user mengisi suatu formulir pengisian data-data. Kemudian antarmuka berbasis icon. Kemudian ada sistem penjendelaan, windowing system. Kemudian manipulasi langsung atau direct manipulation. Dan terakhir ada antarmuka berbasis interaksi grafis. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Computer Supported Cooperative Work, CSCW. Definisi dari CSCW adalah merupakan suatu sistem komputer yang mendukung pekerjaan sebagai suatu grup yang dikenal dengan istilah groupware. Groupware dapat diklasifikasi dalam beberapa cara. Salah satunya adalah di mana dan kapan seseorang peserta mengikuti kerja kelompok. Hal ini dapat diringkas dalam matriks time and space.
Salah satu bentuk umum konseptualitas sistem CSCW adalah dengan mengamati konteks dari penggunaan sistem tersebut. Seperti di sini contohnya adalah matriks CSCW yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1988 oleh Johansson dan juga muncul pada matriks yang dimaksud membagi konteks sebuah box ke dalam dua dimensi, yaitu waktu dan lokasi. Dimensi waktu dibagi menjadi kolaborasi yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau sinkron, atau dengan kata lainnya asinkron, yaitu pada waktu yang berbeda. Dimensi lokasi dibagi menjadi kolaborasi yang dilakukan pada tempat yang sama atau tempat yang terdistribusi. Contoh yang digunakan pada TSCW adalah kolaborasi para ilmuwan yang bekerja sama pada suatu proyek. Pengarang mengedit suatu dokumen bersama-sama, programmer suatu sistem cara bersamaan, bekerja sama sebagai sharing atas suatu video bersama, para pembeli dan para penjual melakukan transaksi. Komunikasi antar manusia dalam konteks interaksi CSCW. Pertama, komunikasi face to face. Contohnya seperti personal space, kontak, dan tatapan mata, dan lain-lain. Kemudian dua adalah percakapan. Ketiga adalah komunikasi berbasis teks. Diskrit, linear, non-linear. Keempat adalah kerja kelompok. Berikut adalah time space groupware matrix. Seperti ini contohnya. Kode selanjutnya adalah ada A, dibagi menjadi beberapa jenis. A, asinkron, tidak langsung, tersebar, tempat dan waktu berbeda, seperti email, newsgroup, dan komunitas jaring. Kemudian ada sinkron atau langsung, tersebar, tempat berbeda, waktu sama. Contohnya adalah grup editor, shared workspace, shared screen, interactive game networks, chat, video conferencing, dan teleconferencing. Yang bagian ketiga adalah tatap muka, tempat dan waktu sama. Terakhir adalah faktor penerapan groupware yang sulit, seperti waktu tunda suatu jaringan atau bandwidth. Atau bisa juga terdapat banyak komponen yang rusak atau masalah pada elemen CSCW. Berikut adalah presentasi dari saya, Muhammad Tifzal Asril. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.